Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Hai. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat, karena sehat itu penting banget dan mahal banget. Oke, teman-teman, welcome to my channel. NCA, nyanyian dan cerita ASI, and welcome to my room, my bedroom. This is my bedroom. Oke, waduh, wow teman-teman, I am so excited right now because I'm about to tell you a story, and this is going to be my very first time di channelku ini. Oke, teman-teman, cerita yang mau aku bagikan ini terkait dengan mamaku. Wah, cocok dengan lagunya tadi ya. Lagu Mutiara Kasih Bunda, lagu dangdut terkeren, lagu dangdut favoritku sepanjang masa, dari penyanyi dangdut favoritku sepanjang masa, Mbak Eri Susan, yang suaranya keren banget. Kemudian juga, aduh, lagu ini bagus banget. Bagus banget. Baik, teman-teman, aku ingin bercerita tentang pengalamanku membawa mamaku ke dua rumah sakit yang berbeda di kota Medan. Oke, without further ado, and the story goes like this. Selasa 2 minggu lalu, aku membawa mamaku ke salah satu rumah sakit yang ada di kota Medan ini. Say rumah sakit A ya. Oke. Pada saat pertama sekali kami tiba dan kami menginjakkan kaki di rumah sakit itu, lobi, aku sejenak berada di lobi dan kakakku bersama mamaku langsung ke IGD. Dan aku observasi situasi di sekitar lobi dan I was like, oh wow, this is not a good choice. Benar-benar orang duduk di sofa berdempet-dempetan dengan kaki di atas, naik ke sofa. Kemudian ada juga yang sambil tidur-tiduran dan tidak ada security yang menegur. Dan orang terlalu ramai duduk di anak tangga di depan lobi. Pemandangan yang sangat padat, crowded, seperti di pasar. Dan tidak ada satupun security yang bertugas pada saat itu yang berinisiatif untuk mengarahkan mereka atau memberi teguran. Dan saat itu juga aku punya feeling yang tidak baik tentang itu rumah sakit. Dan ya, ternyata realitanya sama seperti yang aku rasakan dan aku lihat pada saat itu. Oke. Kemudian pada saat di IGD, aku menemui dokter jaga pada saat itu, dan dokter jaga memintakan hasil rekam medis, karena sebelumnya bulan November mama aku tuh sebenarnya sudah masuk rumah sakit, teman-teman. Keluhannya sesak nafas ya, sudah di ronsen dan sudah CT scan. Nah, sejurus kemudian si dokter mengambil hasil CT scan dan meletakkannya di whiteboard dan ada lampu gitu, dan dia membaca dan dia tidak menjelaskan apapun. Ditanya juga, dia hanya menjawab nanti tunggu dokter spesialis parunya. Dan dokter spesialis parunya ini dokter wanita yang memang bulan November yang menangani mamaku. Baik, kami tiba di rumah sakit A ini jam 3:30 sore. Oke, jam 7 aku tanyakan ke dokter jaga sesuai dengan yang dia janjikan bahwa dokter spesialis paru akan datang visit. Tapi jam 7 aku tanyakan, belum ada. Jam 8 aku tanyakan, belum ada. 9 aku tanyakan, belum ada. 10 aku tanyakan, belum ada. Akhirnya setengah 11 diambil keputusan mamaku segera dibawa ke ruang rawat inap. Dan di situ aku sudah merasa, aduh, this is not good at all.
Tapi yang terpenting mamaku sudah tertangani dan sudah pindah ke kamar. Karena bagaimanapun ada di kamar ruang inap itu ya, ruang rawat inap itu lebih nyaman dibanding dengan di IGD. Baik, singkat cerita teman-teman, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu entah kenapa keluhan mamaku sesak, mulut kering, dan sangat lengket itu tidak tertangani sama sekali, sama sekali. Dan dalam 3 hari pertama itu dokter absen sekali ya, dokter absen sekali tidak visit. Dan yang parahnya ya teman-teman ya, ketika aku tanya ke nurse station jam berapa dokter akan berkunjung, dan jawabannya mereka tidak tahu. Sudah di WA, belum menjawab. Ketika ditanya jam berapa jam prakteknya, regulernya ya, mereka tidak tahu. Itu pertama ya, dalam 3 hari pertama, satu hari tidak visit. Oke, kemudian masuk hari keempat. Hari keempat, aku sudah mendapati bahwa kaki kiri mamaku bengkak. Oke, hari keempat dokter datang visit. Oh iya teman-teman, dokter ini visit lebih sering malam ya, lebih sering malam. Oke, balik ke hari keempat. Pada saat dokter visit malam, aku sampaikan dokter kaki mama saya bengkak. Dan dokter cuma bilang, oh mungkin karena kurang gerak. Oke. Akhirnya dokter keluar, dan teman-teman, satu hal yang aku akan sampaikan yang sangat penting, menjadi sangat penting supaya ini menjadi pelajaran buat teman-teman untuk memilih dokter atau mencari rekomendasi dokter terlebih dahulu sebelum teman-teman membawa siapapun ke rumah sakit. Atau kalau memang kondisinya sangat darurat, ya pada saat teman-teman sudah tenang gitu ya, pada saat membawa orang kita cintai ke rumah sakit sudah tenang, langsung search aja dokter terbaik di kota setempat. Itu penting banget supaya tidak terjadi kejadian yang aku dan mamaku alami, sangat menyakitkan teman-teman. Oke. Kemudian hari kelima. Nah teman-teman, aku tidak ingat hari apa saja si dokter ini tidak visit. Dalam 11 hari, 3 kali dia tidak visit. Itu semua perawat di nurse station tuh selalu jawabannya sama, persis sama. Mereka selalu menjawab bahwa dokter tidak bisa dihubungi, dokter tidak menjawab, dan sesuka hati dokter itu mau datang jam berapa. That was so, aku tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi yang sedemikian buruk. Karena aku search di beberapa rumah sakit, itu dokter sudah punya jadwal reguler biasanya. Tapi ini memang ajaib luar biasa. Ajaib buruknya ya, ajaib jeleknya. Oke. Kita melompat sampai ke hari ke-8. Jadi kaki mamaku sudah hari keempat, 5, 6, 7, 8. 5 hari ya, dihitung dari hari keempat ya. 5 hari mamaku sudah mengalami pembengkakan pada kaki. Dan teman-teman, selain itu, keluhan mamaku yang sesak nafas, yang mulutnya kering lengket, perut apa segala macam itu benar-benar tidak tertangani, dan sakit mamaku tuh tambah. Mamaku tuh benar-benar menderita. Jadi dari pagi sampai malam itu mengeluh, terus mengeluh. Padahal mamaku tuh tipe orang yang tidak akan pernah mau mengeluh untuk hal-hal yang dia bisa tahan dari zaman dulu loh, dari zaman dulu. Itu mamaku itu nggak cengeng sama sekali. Mamaku itu backbone loh, backbone di keluarga kami. Dia itu benar-benar yang kerja keras untuk cari makan, nyekolahkan kami semua. Dan dia tidak manja sama sekali. Kalau memang mamaku sampai mengeluh, itu artinya dia sudah tahan dan dia membatas kekuatan dia untuk menahan rasa sakit itu. Oleh sebab itu dia mengeluh. Nah, hari ke-8 keluhan-keluhan bertambah. Oh ya, mamaku itu ada gangguan di paru ya, ada fibrosis, bekas-bekas luka yang zaman dulu katanya tidak tertangani, tapi sembuh sendirinya karena imunnya kuat. Aku juga baru tahu dokter menjelaskan bahwa ada infeksi paru yang bisa sembuh sendiri
tanpa diobati karena imunnya bagus bisa melawan, tapi meninggalkan bekas luka. Itulah yang disebut fibrosis, teman-teman. Nah, hari ke-8 balik lagi ya, hari ke-8. Pada akhirnya aku harus mengambil keputusan untuk berbicara dengan otoritas ke dokter ini. Ini dokter terburuk, dokter spesialis terburuk yang pernah aku temui. Entah kenapa ya teman-teman ya. Itu begitu dia masuk, senyumnya senyum-senyum dipaksa, kemudian langsung menempatkan stetoskop ke punggung mamaku, ke dada mamaku. Tidak banyak bicara, sangat pelit bicara. Dan setelah periksa punggung dan dada, itu dia benar-benar langsung mengarah ke melipir mengarah ke pintu keluar kamar. Dan aku perhatikan sampai akhir 8, aku berpikir, ini dokter kenapa ya? Apa takut aku tanya? Apa dia merasa jijik? Atau aku nggak tahu karena apa, tapi ini dokter dengan attitude terburuk. Aku bingung kok bisa nih jadi dokter ya? Kok bisa nih jadi dokter? Aku bingung. Dan satu pertanyaan besar ya bagi aku ya. Tidak hanya untuk dokter ya, untuk semua tenaga paramedis. Mereka paham nggak sih? Mereka paham tidak bahwa hubungan yang dijalin melalui komunikasi ya, komunikasi verbal ataupun non-verbal antara dokter, perawat, dan pasien itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap percepatan kesembuhan pasien. Aku tuh sampai buka ya, ada jurnal, tapi jurnal satu dari dosen mata kuliah psikologi, kemudian yang lainnya adalah jurnal dari mahasiswa S2 ilmu komunikasi, dan ada satu tesis. Ini semua tentang dampak komunikasi yang terbangun antara dokter dan pasien. Memang disoroti dokter sih di sini, tapi aku yakin juga suster juga, perawat yang lain, brother juga. Itu memberikan impact yang sangat besar terhadap percepatan kesembuhan pasien. Di mana setiap kehadiran dokter atau setiap kehadiran suster itu sudah memboost memberi semangat lebih kepada pasien untuk sembuh. Itu benar-benar benar gitu loh. Karena yang mamaku alami, setiap pagi pertanyaan pertama mamaku, dokternya jam berapa datang. Tapi si dokternya datang selalu malam, dan itu membuat mamaku agak drop. Dan itu membuat keluhannya semakin buruk. Dan susternya juga, aduh, semoga mereka semua bertobat Tuhan. Lawatlah mereka, sentuhlah hati mereka, supaya mereka bertobat, supaya mereka paham bahwa mereka sangat dibutuhkan oleh pasien. Baik secara fisik kehadiran mereka, maupun secara fisikis gitu loh. Supaya mereka paham bahwa kehadiran mereka, sentuhan tangan mereka, keramah tamahan mereka, senyum mereka, itu sangat membantu proses pemulihan pasien. Nah, ini yang benar-benar mereka perlu paham. Aku sih awam ya tentang ini, tapi aku sudah baca beberapa jurnal gitu, dan aku yakin, karena mamaku alami gitu. Begitu dia tahu dokternya agak telat datang, dia down. Nah, susternya juga nggak kalah, dia plek. I'm so sorry. I'm just telling you guys my story. I'm just telling you what I've been through, and this is the reality that we've been through. Ya, berulang kali, tidak satu kali, dua kali loh. Itu berkali-kali setiap minta tolong susternya pada saat mamaku sudah tidak tahan gitu ya. Minta tolong suster. Nanti mereka bilang sebentar ya, tapi bisa 2 jam kemudian. Dan itu membuat mamaku semakin drop gitu. Ditambah lagi teman-teman, itu pelayanan ya ini ya. Mamaku kan ada keluhan lambung juga. Sepengetahuanku, dan aku sudah tanya ke beberapa dokter dan teman-teman perawat yang aku kenal lah di luar rumah sakit ini.
Ya memang bisa obat lambung itu diminum setelah makan, tapi alangkah lebih baiknya sebelum makan. Nah, jadi teman-teman ya, itu makan pagi itu biasanya datang itu setengah 7. Makan siang itu datang pukul 10.55 sampai 11 jam lah, kita jam aja ya. Kalau pukul nanti terlalu baku. Kemudian kalau makan malam itu datang jam 5 lewat 55 atau jam 6 ya teman-teman. Setengah 7, 6.30 pagi, 10.55 sampai 11 siang, 5.55 sampai 6 sore. Tapi itu obatnya itu datang 1 jam sampai 2 jam berikutnya, dan itu buruk luar biasa. Aku sudah menyampaikan komplain berulang kali ke susternya. Suster, ini bagaimana sih? Ini kan ada obat lambung. Dan aku sudah tanyakan sebelumnya ke susternya, konfirmasi. Ini obat lambung sebaiknya diminum kapan? Bisa kok Pak diminum setelah makan, tapi 15 menit. Itu susternya loh yang bilang. Tapi obatnya datang 1 jam atau 1 sampai 2 jam setelah makanan datang. Itu buruk luar biasa. Itu buruk luar biasa. Makanya mama aku tuh mengeluh terus tentang lambung, mengeluh terus tentang lambung. Karena mungkin obatnya jadi tidak ada gunanya, teman-teman. Diminum 1 sampai 2 jam setelah makan. Tidak ada gunanya, useless gitu loh. Dan beberapa kali aku sampaikan ke perawatnya selalu bilang, "Iya Pak, maaf Pak, ini lama dari bawah." Lah, urusannya apa dengan kami lama dari bawah? Bukannya harusnya mereka bisa saling berkomunikasi? Apakah mereka tidak ada sistem monitoring? Ini pasien loh, ini pasien yang benar-benar perlu mendapat perawatan, yang perlu mendapat perhatian gitu loh. Dan kita kan tidak merepotkan yang bagaimana-bagaimana gitu. Karena kan ada aku yang jaga mama aku gantian dengan kakakku. Untuk hal lain kita tidak merepotkan perawat sama sekali. Kita hanya minta bantuan perawat pada saat urgent aja mama kami merasa sakit luar biasa, dan kami tidak bisa melakukan apapun karena kami tidak paham harus melakukan apapun untuk mengurangi rasa sakit itu. Dan kemudian juga yang tidak kalah buruknya ya, itu nurse station itu berisiknya minta ampun. Itu susternya. Jadi teman-teman ya, mama aku waktu itu ada di lantai 2 ya. Lantai 2 itu bukan basement sih, tapi agak di bawah lah gitu ya. Itu seperti kamar kos-kosan teman-teman, seperti kamar kos-kosan. Jadi lorong gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bawa obat atau porter lagi bawa apa itu kedengeran seperti suara kereta buk 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 gitu. Itu berisik banget. Berisiknya luar biasa. Kemudian suster ya dari nurse station ke ujung bisa gitu saling panggil. Suaranya kencengnya minta ampun. Gila lo suster lo. Nah, suatu saat pada saat cleaning service membersihkan ruangan tempat mamaku dirawat, itu nurse station tuh ributnya luar biasa. Aku sampai nanya ke adik cleaning service ini. Aku tanya ke dia ya, "Dek, itu perawat-perawat memang sering berisik ya?" Dan adik itu menjawab begini loh teman-teman, yang membuat aku kaget loh. Saya juga nggak tahu ya Pak ya kenapa mereka bisa berisik. Kan mereka perawat, harusnya mereka tahu pasien perlu istirahat. Itu cleaning service loh. Pinter loh dia ngomong gitu. Cleaning service ngomong gitu. Waduh, ini perawat kok. Aduh, perawat itu sebenarnya bukan pasti dia lebih pinter lah dari si cleaning service ini. Tapi memang hatinya tidak terlalu dipergunakan gitu loh. Dan hampir semua layanan itu jelek teman-teman. Layanan makanan juga kan 1-2 kali datang kan dari bagian makanan lah ya, ahli gizinya. Nah, mama aku itu kan keluarnya susah nafas, yang mulutnya lengket. Nah, suatu waktu dan aku minta teman-teman, karena mama aku kan ada batuknya juga. Itu mereka hampir tiap hari buahnya itu semangka. Nah, mama aku itu seperti aku agak alergian. Aku kalau semangka itu karena mungkin manis ya, dan nggak tahu apa yang membuat kadang aku bukan kadang lebih sering kalau aku makan semangka tidak langsung minum air bening, aku akan batuk. Dan aku takut mama aku batuknya bertambah. Jadi aku mintakan ke bagian gizi, ini
boleh nggak diganti pepaya? Karena mama aku juga mengalami kesusahan PAB karena mungkin kurang gerak ya. Mama aku sudah 83 lebih, luar biasa. Nah, tapi setelah aku beri masukan beberapa kali tetap aja didominasi oleh semangka, teman-teman. Pepaya itu cuma 2 kali dalam 11 harian. Aku harus beli pepaya sendiri untuk mamaku. Beli pepaya sendiri. Teman-teman, terlalu banyak. Aduh, 95% dia buruk, jelek banget itu. Aku bingung, itu rumah sakit pada saat itu ada akreditasi lagi di rumah sakit itu. Aku rasanya pengen berlari gitu ya, berlari kenceng ke tim akreditasi. Tolong ini diberi akreditasi terburuk gitu loh. Tapi no, I mean I cannot do that gitu loh. Aku nggak bisa lakukan itu. Tapi di satu sisi nggak mungkin hanya mamaku pasien yang diperlakukan seperti itu. Aku yakin banyak pasien juga diperlakukan sama gitu loh. Nah, balik lagi ke bagian makanan ya. Mamaku itu kan lengket segala macam dan itu yang menyebabkan dia susah bernafas. Suatu waktu snacknya itu seperti apa ya? Seperti a little pancake, a tiny pancake. Terus bumbunya itu, waduh lebih seperti lem, lengket banget, lengket banget. Waktu suster masuk, aku langsung sampaikan, suster, ini kalau snack seperti ini mau bikin mamaku cepat mati loh suster. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini mama aku mau ngeluarin dahak aja susahnya minta ampun. Di nebul ada nebulizer ya. Pakai alat, nama alatnya nebulizer. Nebul 3 kali aja itu susah banget. Ini ditambah diberi makanan begini yang bumbunya itu seperti lem gitu loh. Apa nggak makin mati mama aku nanti kesedek. Terus oh iya pak, nanti kami sampaikan ya. Nah terus aku tanya, kalian sebenarnya memberikan rekaman medis nggak sih? Maksudnya apa yang menjadi penyakit pasien disampaikan nggak sih ke bagian gizi, ke bagian penyedia makanan supaya mereka paham harus mempersiapkan apa dan bisa memilih apa yang tidak baik untuk pasien. Susternya cuma menjawab nggak tahu. Nah kalau masalah ini sih aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu bagaimana komunikasi dari pihak rumah sakit ke penyedia makanan, aku nggak tahu. Jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Nah, singkat cerita teman-teman, pokoknya dokter spesialis paruhnya itu terburuk, terburuk. Susternya juga buruk banget. Tapi kalau aku memberikan penilaian per profesi ya untuk pelayanan mereka ya, paling buruk itu yang dokter spesialisnya nih. Ini terburuk ini. Kemudian susternya. Nah, hari ke-10 teman-teman, hari ke-10 mama aku sudah nggak kuat. Jadi mama aku itu ternyata sering gini, bahasa Batak bilangnya, tu dia ma buana mua wamang katanya. Artinya kemana lah kalian bawa aku amang, kemana kalian bawa aku amang. Aku pikir mama aku itu meracau karena menahankan kesakitan. Tapi ternyata salah teman-teman, dan ini juga pelajaran teman-teman buat kalian semua nanti pada saat kalian mengalami hal yang sama, baik itu tentang orang tua maupun anak-anak. Ada kalanya, apalagi orang tua ya, ada kalanya orang tua itu sangat sungkan untuk meminta. Jadi kita yang harus peka. Aku di situ merasa aku hancur loh hatiku teman-teman, dan aku minta ampun ke Tuhan dan aku mohon maaf ke mamaku. Kenapa tidak dari awal aku peka gitu loh bahwa mamaku tuh nggak nyaman di situ. Kenapa harus tunggu sampai 11 hari? Itu bener-bener aduh aku hancur banget, dan itu pelajaran banget teman-teman. Kalau bawa orang tua jangan coba-coba untuk, kalau kita tahu rumah sakitnya kurang bagus, kalau kita tahu pelayanannya kurang bagus, jangan bawa teman-teman, jangan bawa ke situ. Ya aku paham sih mungkin ini terkait juga dengan kemampuan finansial masing-masing kita gitu loh. Tapi seandainya teman-teman mampu untuk membawa orang tua teman-teman ke rumah sakit yang terbaik dengan pelayanan yang terbaik, please bawa ke rumah sakit terbaik dengan pelayanan terbaik. Jangan coba-coba bawa ke rumah sakit yang kurang beres lah gitu. Dan kita bisa kok search di Google teman-teman, atau kita bisa tanya beberapa kolega kita lah yang memang paham. Tanya kepada orang-orang yang paham teman-teman. Aduh, jangan sampai kejadian yang menimpa kami terjadi ke teman-teman. Jangan, kasihan orang tua kita. Karena teman-teman,
Aku kalau bisa nyawa aku jual ya untuk katakanlah untuk membahagiakan mama aku akan jual loh nyawa aku gitu. Karena apapun yang aku lakukan, sebanyak apapun yang aku lakukan buat mamaku, buat bapakku dulu, itu tidak akan pernah bisa membayar apa yang telah bapak mamaku lakukan. Tidak akan pernah, tidak akan pernah. Jadi teman-teman, semoga ini jadi pelajaran berharga buat teman-teman yang masih punya orang tua. Kalau nanti suatu saat orang tuanya sakit, bawalah orang tua kita ke rumah sakit terbaik yang memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, di rumah sakit pertama kami menggunakan fasilitas BPJS, dan untuk BPJS-nya top, BPJS-nya top. Ini rumah sakit memang nggak beres. Nah, oh aku kembali sedikit ya, masalah kaki mamaku. Aduh, aku nggak selesai tadi. Pada saat aku tadi sampaikan bahwa aku mengambil keputusan untuk berbicara ke dokter spesialis paru ini dengan otoritas, aku ngomong, dokter, ini sudah hari ke-5 saya sampaikan ke dokter tentang kaki mama saya. Dokter bilang awalnya karena tidak banyak bergerak, sorry agak belibet. Oke, kemudian yang kedua saya sampaikan ya, aku belum sampaikan. Aduh, aku aja deh. Dokter bilang, Pak, kalau BPJS itu hanya mengobati apa yang dikeluhkan pada saat masuk IGD, yang dikeluhkan nafas. Akhirnya aku bilang gini sama dokter, dokter, ini kaki bengkak setelah ada di sini, setelah masuk. Nah, SOP kalian seperti apa kalau ada keluhan lain yang timbul pada saat sedang dirawat? Si dokter ini bilang, oh kita harus ajukan. Itu hari ke-8 loh. Aku bilang, lah kenapa nggak diajukan dari hari ketiga itu loh? Ya waktu saya sampaikan ke dokter kaki bengkak. Udah diam aja teman-teman. Udah, balik lagi sedikit ya. Kemudian hari ke-8. Hari ke-8 dia datang tuh dengan senyum yang lumayan sedikit, ya lumayan ngembang lah. Lebih ngembang dibanding hari-hari sebelumnya. Dia bilang, udah banyak kan dokter ahli yang masuk pak? Aku tuh di situ diam, udah mau kesemprot nih dokter. Bener-bener nih dokter, padahal ngomongnya lembut loh. Ngomongnya lembut tapi dia lembut, apa ya? Mungkin kalau orang sekilas melihat aku ngomong ke dokter itu, aku seperti tokoh antagonis gitu loh. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kenyataannya ini dokter lembut tapi otaknya cuman 7/279 aja yang dipakai gitu loh. Nah, ya kembali lagi tadi dia bilang banyak kan dokter ahli gini-gini nih. Nah, besoknya itu memang datang ahli jantung dan ahli penyakit dalam. Tapi ini pun dokter berdua ini tidak memberikan rasa nyaman ke mamaku. Mungkin mamaku udah agak mentah ya dengan pelayanan mereka, hatinya ya. Hati mamaku tuh, oh gitu. Ya, you know lah ya. Dokter spesialis penyakit dalamnya memeriksa kaki mamaku untuk mengurangi bengkak. Dia bilang dia akan suntikan ada satu untuk mengurangi cairan, dan itu kalau tidak aku paksa ke suster itu tidak akan diberikan sampai mungkin kami pulang. Itu hari ke lebih dari 1 kali 24 jam. Padahal janji dokternya segera diberi suntikan. Itu benar-benar parah banget. Yang paling benar di antara 3 dokter spesialis ini dokter ahli jantung. USG kaki yang bengkak, dan aku diajak. USG-nya cepat banget teman-teman. Cuman di pangkal paha, kemudian di belakangnya lutut, dan tidak ada gangguan. Oke, singkat cerita lompat ya ke hari 10. Saking menderita mamaku bilang gini, mungkin karena BPJS ya mang ya. Mamaku bilang gitu. Aku bilang mamaku bukan BPJS ya mak, ini memang rumah sakit yang gak beres. Di situ tapi hatiku hancur banget teman-teman, hatiku hancur banget. Aku bilang mamaku, ma besok kita pindah ya ke rumah sakit yang paling bagus di Medan ini. Mama sabar ya. Singkat cerita, aku minta tolong kakakku untuk nelpon rumah sakit. Aku sebut aja deh karena ini rumah sakit yang keren, Siloam.
Siloam yang Medan, Siloam Dirga. Nah, dari bagaimana mereka menjawab telepon kakakku itu aja sudah memberikan rasa nyaman, teman-teman. Rasa nyaman ke keluarga, rasa nyaman ke mamaku terutama yang mendengarnya. Jadi dia ada semangat untuk sembuh. Ini baru dari layanan kita mau pesan ambulans loh, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan kan betapa gedeknya aku gitu loh. Baru pelayanan, betapa gedeknya aku terhadap pelayanan dari rumah sakit A ini. Ini Siloam ini mamaku dengar tentang ambulans saja, mamaku itu yang ditakutkan macet. Dan petugas ambulansnya bilang, "Oh Opung, kalau ambulans itu diutamakan jalannya, Opung jangan khawatir." Dan itu membuat mamaku semakin terangkat lagi. Oh iya gitu. Nah, ini yang semua para medis itu perlu tahu gitu loh, bahwa secara psikis itu penting banget pasien untuk dibangun. Singkat cerita lagi ya, hari ke-11 di rumah sakit itu ya, pada saat hari kami akan pindah ke rumah sakit Siloam, datanglah ambulans tepat waktu, mamaku dibawa, dan itu benar-benar cepat banget, sesuai dengan peruntukan ambulans ya, boleh didahulukan gitu. Sampai di IGD ditangani luar biasa, dan teman-teman ini beda banget ya, dokter umumnya pada saat ketemu kami, kakakku dan aku, pada saat mamaku sudah dimasukkan ruang IGD, ditemenin keponakanku dan kakakku yang lain. Kemudian perawat dengan sigap mengambil tindakan yang diperlukan, masukin infus segala macam, oksigen. Dan dokter jaga ini yang keren banget ini memanggil kakakku dan aku, mengajak ke whiteboard tadi seperti yang rumah sakit A ini. Dan dinyalakan lampu dan dijelaskan sedetail-detailnya hasil CT scan. Dan oh my goodness teman-teman, ini beda banget, bagaikan langit dan bumi ini antara Siloam dan si rumah sakit abal-abal ini. Nah teman-teman, setelah dijelaskan aku baru mengerti. Nah, oh ya, satu hal yang aku harus sampaikan nih ya. Rumah sakit ini memberikan keterangan yang membuat hati kami semua hancur. Mereka katakan bahwa, oh ini tidak akan bisa sembuh, ini akan pakai obat terus, dan ini akan begini terus sampai nanti selesai. Itu hancur banget hati kami mendengarnya. Bukan bermaksud untuk gimana ya, yang membuat kami hancur itu sedemikian parahkah gitu loh, karena kan cancer bukan. Jadi sebelumnya juga mama kami itu sudah kami bawa ke salah satu dokter paru terbaik di Medan, dan dokter ini bilang ini bukan cancer apa segala macam gitu, dan sudah diterapi obat juga. Nah, tapi dokter yang dari rumah sakit abal-abal ini, baik dokter parunya dan dokter jaganya waktu di IGD, mengemukakan hal yang sama, dan itu buat hati kami hancur banget. Kembali lagi ke Siloam. Setelah dokter umumnya menyampaikan penjelasan, beliau mengatakan untuk lebih jelasnya nanti untuk tindakan berikutnya dokter spesialis parunya akan menjelaskan. Tidak lama kemudian, sejurus kemudian datanglah dokter yang baik hati ini, namanya dokter Samsul. Baik banget, humble banget. Dokter Samsul mengunjungi mamaku dulu, berkomunikasi, dan ini yang tadi aku sampaikan, pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien. Yang tadi aku baca dari ada 1 tesis, 2 jurnal. Dan di situ mama aku tuh seperti beda loh teman-teman, beda banget. Dia tuh semangat banget lihat dokter ini nanya-nanya apa segala macam dengan tutur kata yang lemah lembut, dengan sangat sopan, dan itu membuat mama aku tuh semangat untuk sembuh, karena mama aku tuh semangatnya besar banget untuk sembuh. Nah, diberkatilah dokter Samsul, luar biasa baik banget. Nah, kemudian setelah itu saya mengurus administrasi dan segala macamnya, deposit, akhirnya kami ke kamar, dan begitu tiba di kamar itu kamar dingin banget teman-teman. Sementara di rumah sakit yang sebelumnya itu rada anget, Tapi rada anget, mamaku tuh kadang ngerasa dingin banget panas. Aku tuh bingung gitu loh. Kok bisa ya mamaku ngerasa panas dingin dalam waktu yang bersamaan, padahal
suhu di ruangan itu anget karena AC mati teman-teman, dan remote-nya tadi mana gitu. Nah, sementara di ruangan Siloam itu dinginnya minta ampun. Dingin sampai aku naikkan ke suhu waktu itu suhu 30 ya. Masih berasa dingin karena ada hembusan dari lorong di luar kamar tuh ke bawah masuk. Tapi mama aku itu karena mama aku pakai selimut ya, 3 lapis, itu ngerasa nyaman. Benar-benar ngerasa nyaman sampai mama aku bilang kok seger di sini ya. Aku juga bingung. Kalau mama aku bisa bilang seger, aku bilang, "Ma, ini nggak ada ventilasi loh." Tapi dia bilang seger, dan mama aku teman-teman 4 hari loh nggak ada keluhan, nggak ada keluhan. Nah kemudian teman-teman terkait dengan kaki yang bengkak, ada dokter ahli jantung namanya Dokter Abdul. Dokter Abdul baiknya luar biasa, baik banget, humble, diberkatilah engkau ya Dokter Abdul, diberkatilah engkau ya Dokter Syamsul, diberkatilah keluarga kalian, kalian luar biasa. Ini Dokter Abdul setiap berbicara karena tahu mama aku tuh pendengarannya sudah sangat kurang, dia mendekatkan mulutnya ke telinga mama aku, dan aku terharu banget lihat Dokter Samsul. Dan Dokter Samsul itu baik, luar biasa, baik. Dan mama aku tuh semakin terangkat gitu loh. Wah ini bakalan sembuh. Ditambah lagi perawat-perawat yang luar biasa, baik banget. Brudernya juga baik banget, melayani dengan hati. Ya aku nggak tahu ya, maksudnya apakah besarnya take home pay mereka, salary mereka berpengaruh pada pelayanan atau tidak dibanding dengan rumah sakit. I don't know. Tapi aku tahu mereka melayani mamaku, mereka memberikan informasi ke kami itu dengan hati, dengan senyum yang tulus. Benar-benar tulus. Itu membuat mamaku dan kami merasa terangkat dan cepat sembuh mamaku. Dan 4 hari itu nggak ada keluhan teman-teman. Sampai mamaku pulang hari ini nggak ada keluhan. Ini rumah sakit Siloam ini the best. Untuk teman-teman di Medan, kalau mau merekomendasikan rumah sakit dari aku ya, aku rekomendasikan Siloam Dirga. Luar biasa. 4 jempol. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman, di rumah sakit Siloam ini yang aku perhatikan, semua dokter, semua suster, petugas administrasi, terutama para medis ini ya, dokter, suster, bruder, mereka sangat memahami betapa pentingnya membangun komunikasi baik verbal maupun non-verbal antara dokter dan pasien. Luar biasa. Bagaimana Dokter Samsul, bagaimana Dokter Abdul berkomunikasi dengan mamaku, dengan kami, bagaimana mereka menjelaskan, bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana mereka ketika memeriksa, sentuhan-sentuhan mereka yang menurut aku tulus, itu membuat semangat mamaku meningkat pesat untuk sembuh. Dan memang benar-benar 4 hari di sana mamaku ya paling cuma ngerasain kaki bengkak. Nah, terkait Dokter Abdul, beliau merekomendasikan untuk USG. Aku bilang nih ke dokter sudah dilakukan USG di rumah sakit sebelumnya. Hasilnya gimana? Tidak ada penyumbatan. Oh iya, kita lihat besok ya. Kalau memang tidak ada perubahan, saya beri obat dulu. Tapi kalau belum terlalu ada perubahan, kita akan lakukan USG ulang. Dan teman-teman, beneran tidak terlalu banyak perubahan. Besoknya dilakukan USG. Waktu di rumah sakit sono USG-nya teman-teman, oh my goodness, USG-nya di depan aku memang di rumah sakit itu enggak lebih dari 5 menit. Dokternya baik sih, aku diajak menyaksikan. Tapi waktu di rumah sakit Siloam ini, itu USG-nya 1 jam lebih kaki doang. Dan teman-teman ternyata benar. Ada penyumbatan di pangkal paha dan ada apa gitu ya bahasa medisnya aku lupa, di lutut mamaku. Dan di situ aku lega luar biasa. Karena aku sempat curiga, aku search di Google ya, bisa jadi ada gangguan pada fungsi jantung ataupun fungsi ginjal. Tapi ternyata memang ada penyumbatan. Dan Dokter Abdul ini mengobatinya dengan cara konsumsi obat dulu lah. Ya memang maaf, maksudnya tindakannya
belum diperlukan tindakan entah itu operasi atau apa, masih konsumsi obat dulu. Nah, nanti kontrol tanggal 6, jika memang belum ada perubahan, opsi berikutnya tindakan operasi perlu dilakukan. Nah, keterangan-keterangan dari para dokter dan suster ini sangat membantu proses pemulihan pasien. Dan bagaimana treatment yang kami lakukan terhadap mamaku didasarkan pada kondisi yang sangat detail yang dijelaskan oleh dokter, itu sangat membantu kami untuk memberikan support ke mamaku yang juga mengangkat semangatnya untuk sembuh. Nah, jadi teman-teman, untuk orang tua jangan coba-coba. Jangan coba-coba rumah sakit. Carilah, temukanlah, bawalah orang tua kita kalau orang tua kita sakit ke rumah sakit terbaik. Rumah sakit manapun yang memberikan servis terbaik, bawalah ke sono. Tidak masalah apakah BPJS atau enggak. Karena tergantung rumah sakitnya kok. Kalau rumah sakitnya bagus, BPJS juga enggak masalah. Enggak masalah sama sekali. BPJS luar biasa, pemerintah sudah memberikan fasilitas BPJS itu. Tinggal bagaimana rumah sakit dan manajemen bisa mengoptimalkan BPJS ini. Oke teman-teman, segini dulu ceritaku. Dan untuk orang tua kita, buat teman-teman yang masih punya orang tua, jika suatu saat sakit, bawalah ke rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik. Atau juga untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak ya. Untuk teman-teman yang sudah tidak punya orang tua, ya mungkin untuk anak-anaknya ya, untuk pasangan kalian juga, dan orang tua kalian. Aku juga, bapakku sudah nggak ada. Mereka sudah di tempat yang paling baik lah ya, yang benar-benar yang paling baik lah untuk masing-masing orang tua kita semua. Oke teman-teman, demikian dulu ceritaku. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku yakin komen teman-teman nanti juga berguna buat teman-teman yang lainnya jika kejadian yang sama terjadi. Baik, sampai jumpa pada cerita berikutnya. Dan selalu ada pelajaran yang bisa kita dapat dari setiap cerita kita. Baik, terima kasih. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga. Thank you, bye-bye.